Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Kesempatan Dividen Tahun 2026, Peluang yang Jarang Ada. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, mungkin ada di antara kamu yang akan berkata, tahun 2025 saja belum mencapai 6 bulan, tapi kok sudah membahas dividen tahun 2026? Sebenarnya saya membahas hal ini dengan alasan, karena banyak saham-saham besar yang harganya mengalami penurunan signifikan hingga tahun 2025 untuk bulan Mei ini. Dan ada juga yang menghasilkan kenaikan dari sisi labanya, sehingga jika kita hitung untuk angka dividen yieldnya masih sangat menarik. Hal itulah yang menyebabkan kenapa untuk tahun 2025 ini sebenarnya sudah kita bisa mulai persiapkan untuk dividen tahun 2026. Memang baru beberapa saham yang menerbitkan laporan keuangan hingga Q1 tahun 2025. Masih ada juga Q2, Q3, dan Q4. Tapi setidaknya dengan data Q1 kita bisa melakukan proyeksi sederhana untuk memperkirakan kira-kira untuk data setahunnya pencapaian laba seperti apa. Dan dengan asumsi payout rasionya sama, bagaimana kondisi dividen di tahun 2026 nanti. Nah, tentu saja dengan proyeksi ini banyak simulasi dan asumsi yang kita gunakan. Tapi setidaknya dengan data ini kembali lagi kamu jadi bisa memperkirakan kemungkinan dividen di tahun 2026 seperti apa. Ditambah lagi banyak saham yang harganya masih mengalami penurunan. Sehingga jika kamu memiliki dana untuk melakukan average down, mungkin bisa kamu pertimbangkan agar memperoleh dividen yield yang lebih tinggi. Nah, tanpa basa-basi lagi, sekarang mari kita masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Pada video kali ini saya akan fokus membahas saham perbankan, mengingat saham-saham bank ini merupakan saham yang memiliki laba yang besar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, ada beberapa saham yang harganya turun dan labanya mengalami kenaikan. Tentu saja tidak semua saham, dan ingat semua saham yang disebutkan ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Mohon juga cek lagi data yang ditampilkan, siapa tahu ada salah ketik atau salah hitung. Nah, saya mau menampilkan beberapa saham yang mungkin kamu sudah tahu, yaitu BCA, BRI, Mandiri, BNI, BRIS, BNGA, NISP, BBTN, BNLI, dan BDMN. Laba terbesar hingga Q1 tahun 2025 hingga video ini dibuat. Ingat, saya hanya mengambil data berdasarkan laporan keuangan yang telah terbit saat video ini dibuat. Sehingga mungkin saja jika kamu nonton video ini beberapa waktu ke depan, ada perusahaan-perusahaan yang labanya sudah terbit di Q1 tahun 2025 sehingga data ini harus disesuaikan lagi. Nah, per video ini dibuat, BCA menghasilkan laba tertinggi dengan angka 14,1 triliun. Laba BCA bahkan lebih tinggi dari BRI yang labanya 13,6 triliun rupiah. Nah, jika kamu lihat di sini dari data yang ditampilkan ada 3 saham yang labanya di atas 10 triliun rupiah, yaitu BCA, BRI, dan Mandiri. Untuk BNI, labanya 5,3 triliun rupiah. Dari beberapa saham yang kita bahas ini, ada saham-saham yang labanya mengalami kenaikan dibandingkan Q1 tahun 2024. Sebut saja seperti BCA yang naik 9,8%, Mandiri yang naik 3,9%, BNI yang naik 1%, BRIS yang naik 10,1%, BNGA yang naik 7,4%, NISP yang naik 10,6%, dan BBTN yang naik 5,1%. Sebaliknya, ada beberapa saham yang labanya ternyata mengalami penurunan. Sebut saja seperti Bank Danamon yang turun 8,9%, BNLI yang turun 2,2%, dan tentu saja BBRI yang mengalami penurunan paling drastis yaitu 13,9%. Tapi menariknya, meskipun laba BRI sudah turun drastis, sebenarnya jarak antara nominal laba BRI dan BCA tidak terlalu jauh. Begitu juga dengan BRI yang masih lebih unggul labanya dibandingkan Bank Mandiri dan Bank BNI. Nah, sekarang mari coba kita bahas secara lebih detail lagi dengan menggunakan harga saham saat video ini dibuat dan kita membandingkan dengan angka dividen per share yang telah dibagikan oleh perusahaan ini. Ingat, untuk data ini kamu cek lagi di sumber resminya karena bisa saja ada kesalahan ketik atau salah hitung. Untuk saham BRIS kita kecualikan karena masih menunggu hasil RUPS pada tanggal 16 Mei tahun 2025. Nah, dari data ini kamu bisa melihat berapa persen dividen yield yang ditawarkan dari saham-saham ini. BCA 3,4%, BRI 8,9%, Mandiri 9,5%, BBNI 8,9%, BNGA 8,9%, NISP 8,1%, BBTN 5,1%, BNLI 1,3%, dan BDMN 4,7%. Menariknya, ada beberapa saham yang menawarkan dividen dengan angka di atas 8%, seperti BRI 8,9, Mandiri 9,5, BNI 8,9, BNGA 8,9, dan NISP 8,1. Coba kamu cek data histori, apakah perusahaan-perusahaan ini memang memiliki dividen yield setinggi ini, ataukah angka dividen yield ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, harga saham yang turun, dan yang kedua, dividen per share yang naik.
Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa saya tertarik untuk membahas potensi dividen di tahun depan pada tahun 2025 ini. Mungkin ada beberapa saham yang baru saja mengumumkan pembagian dividennya. Bahkan ada beberapa saham yang dividennya belum cair di rekening. Tapi kenapa saya sudah bahas untuk dividen tahun depan? Alasannya agar supaya kita bisa melakukan start lebih dulu dengan mempertimbangkan berbagai potensi profit dan resiko yang siap kita hadapi. Memang kedepannya kita tidak tahu apakah kinerja perusahaan bisa lebih baik atau mungkin malah mengalami penurunan. Begitu juga dengan harga saham. Bisa saja harga sahamnya mengalami kenaikan, tapi bisa juga turun lebih dalam lagi. Itu artinya potensi dividen yield yang kita peroleh memang tidak ada kepastian di masa depan. Bisa lebih tinggi, bisa juga lebih rendah. Tapi setidaknya dengan data saat video ini dibuat, kamu bisa melihat informasi tentang kinerja perusahaan dari sisi laba di Q1 tahun 2025 dan saham-saham mana yang harganya masih mengalami penurunan, tapi di sisi yang lain labanya masih mengalami kenaikan. Nah, sekarang kita akan bahas terkait proyeksinya. Silahkan kamu lihat dengan seksama data yang saya tampilkan. Tapi disclaimer dulu, ini hanya proyeksi. Bisa benar, bisa juga salah. Karena saya menggunakan data berdasarkan angka Q1 tahun 2025. Apabila data Q2, Q3, dan Q4-nya terbit, bisa saja data ini akan berubah seiring dengan angka realita yang terjadi pada saat itu. Tapi per video ini dibuat, ini merupakan data dari hasil proyeksi untuk data keuangan Q1 tahun 2025 kita bandingkan dengan angka dividen payout rasionya. Pertama kita lihat dari growth labanya. Tadi kamu sudah mengetahui bahwa ada beberapa saham yang labanya bertumbuh dan ada beberapa saham yang labanya menurun. Dan kita proyeksikan dengan angka dividen per share yang terakhir dibagikan oleh perusahaan. Jadi skenario-nya seperti ini. Kita asumsikan angka payout rasio di tahun depan akan sama seperti di tahun sekarang. Ingat, itu merupakan asumsi yang kita gunakan. Bisa benar, bisa juga salah. Bisa saja angka dividen payout rasionya lebih tinggi, tapi bisa juga lebih rendah. Nah, apabila diasumsikan angka dividen payout rasionya tetap, nominal dividen per share ini akan menyesuaikan tergantung dari pencapaian laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jika labanya mengalami kenaikan, seharusnya dividen per share juga naik. Jika laba mengalami penurunan, seharusnya dividen per share juga mengalami penurunan. Karena kita gunakan asumsi dividen payout rasionya sama. Nah, kita lihat secara sekilas. BCA karena labanya naik, maka diproyeksikan dividen per share-nya akan menjadi 330 dari yang awalnya 300. BRI karena labanya turun 13,9%, dividen per share-nya diproyeksikan akan turun dari 343 menjadi 296. Bank Mandiri karena labanya naik 3,9, diproyeksikan dividen per share-nya akan naik dari 466 menjadi 484. Bank BNI karena labanya naik 1%, diproyeksikan dividen per share-nya akan naik dari 374 menjadi 378. Saham BNGA karena labanya naik 7,4, diproyeksikan dividen per share-nya naik dari 156 menjadi 167. NISP karena labanya naik 10,6, diproyeksikan dividennya naik dari 106 menjadi 117. BBTN karena labanya naik 5,1, diproyeksikan dividen per share naik dari 54 menjadi 56. BNLI karena labanya turun 2,2, diproyeksikan dividen per share yang turun dari 30 menjadi 29. Dan Bank Danamon karena labanya juga turun, diproyeksikan dividennya juga turun. Nah, dari data ini, apabila kita membagi dengan harga saham saat video ini dibuat, akan diperoleh proyeksi dividen yield sebagai berikut. BCA 3,7%, BRI 7,7%, Mandiri 9,9%, BNI 9%, BNGA 9,6%, NISP 9%, BBTN 5,3%, BNLI 1,3%, dan BDMN 4,3%. Dari data ini kamu bisa lihat ada beberapa saham yang angka dividen yield-nya mengalami kenaikan, ada juga yang mengalami penurunan. Alasannya sederhana, karena disesuaikan dengan pencapaian laba perusahaan. Untuk saham-saham yang labanya naik, seharusnya dividen yield-nya juga naik, begitu juga sebaliknya. Contohnya seperti BCA yang naik dari 3,4 menjadi 3,7, BRI yang turun dari 8,9 menjadi 7,7, Mandiri yang naik dari 9,5 menjadi 9,9, BNI yang naik dari 8,9 menjadi 9%, BNGA yang naik dari 8,9 menjadi 9,6, NISP yang mengalami kenaikan dari 8,1 menjadi 9%, BBTN yang naik dari 5,1 menjadi 5,3, BNLI yang mengalami sedikit penurunan, dan begitu juga dengan BDMN. Nah, dari data ini, kamu bisa lihat saham mana yang menarik dari sisi proyeksi dividen yield-nya. Ingat, proyeksi yang kita gunakan hanya mengacu pada data keuangan Q1 tahun 2025. Setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat bahwa saham Bank Mandiri memiliki proyeksi dividen yield yang paling menarik dengan angka 9,9% atau bisa kita bulatkan menjadi 10%. Ada juga saham BNGA dengan angka 9,6% dan yang ketiga adalah BNI serta saham NISP.
Saham-saham tersebut menawarkan angka dividen yield yang tentu lebih besar dibandingkan pada umumnya. Biasanya saham Bank Mandiri, dividen yieldnya sekitar 5%, tapi kini mencapai 9,9% jika diproyeksikan. Apabila harga sahamnya ternyata kemudian hari mengalami kenaikan, otomatis angka dividen yieldnya akan semakin rendah. Tapi sebaliknya, apabila harga saham Bank Mandiri ini misalkan mengalami penurunan, maka angka dividen yield ini akan menjadi lebih tinggi, bahkan mungkin bisa di atas angka 10%. Oleh karena itu, kamu bisa memanfaatkan kesempatan saat harga masih turun dan tahun 2025 memasuki pertengahan tahun. Seperti yang kamu tahu, biasanya harga saham akan mengalami penurunan pada pertengahan tahun, berdasarkan data probabilitas yang sudah pernah saya buat videonya, dengan istilah sell in May and go away. Kita lihat saja di tahun 2025, apakah fenomena yang sama itu akan terjadi lagi ataukah mungkin akan ada perbedaan. Tapi setidaknya berdasarkan data historikal yang pernah terjadi, kamu bisa memanfaatkan saat terjadi penurunan harga saham secara besar-besaran untuk memperoleh dividen yield yang semakin tinggi. Tentu saja dengan catatan apabila hingga akhir Desember 2025 ini kinerja perusahaan masih bisa terus tumbuh dari tahun ke tahun. Dan untuk harga sahamnya juga bisa dikatakan belum terlalu mengalami kenaikan yang signifikan. Memang untuk dividen investor, mereka akan tertarik untuk saham-saham yang harganya turun, labanya naik, dividen payout ratio yang tetap, dan menawarkan potensi dividen yield yang tinggi. Tapi di sisi yang lain, ada juga potensi dari capital gain apabila kita membeli saham yang bagus dengan harga yang murah. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Bukan hanya melakukan proyeksi di tahun 2026, tapi kamu juga bisa belajar bagaimana cara memproyeksikan dividen di tahun depan dengan menerapkan hal yang sama. Tentu saja ini menggunakan berbagai simulasi dan asumsi, tapi setidaknya dengan data ini, kamu jadi memiliki perkiraan kira-kira bagaimana kondisi di tahun depan. Sebagai informasi, jika berbicara tentang dividen, saya sebelumnya sudah sempat menulis satu e-book dengan judul Strategi Nabung Saham. Di situ ada pembahasan khusus terkait rahasia dividen yang mungkin kamu jarang ketahui. Apabila kamu tertarik membaca e-book ini, silakan lakukan pembelian pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, berhubung tahun 2025 ini harga saham banyak yang mengalami penurunan besar-besaran dan berbagai fenomena yang mana mirip seperti tahun 2020. Meskipun memang dari segi secara umum ada perbedaan di mana tahun 2020 terjadi krisis karena adanya pandemi. Di tahun 2025 ini memang kita belum sampai di tahap krisis. Tapi dari sisi harga saham banyak saham besar yang harganya mengalami penurunan. Dan untuk kebijakan-kebijakan yang diambil bisa dikatakan mirip seperti trading halt, ada jam batas ARB. Begitu juga dengan harga saham yang mengalami penurunan besar-besaran. Nah, pertanyaannya, apakah situasi di tahun 2025 ini bisa kita anggap sebagai kesempatan ataukah bahaya dengan melihat pada data histori seperti di tahun 2020? Memang pada tahun 2020 endingnya cukup berbahagia karena banyak saham-saham yang awalnya mengalami penurunan tapi kemudian 1-2 tahun kemudian mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Sehingga bagi mereka yang berani membeli saat harga sahamnya turun secara signifikan menghasilkan keuntungan juga yang cukup memuaskan. Pertanyaannya, apakah hal yang sama akan terjadi di tahun 2026 dan seterusnya? Mengingat di tahun 2025 ini sudah banyak saham besar yang harganya turun. Kita akan membahas dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama sudut pandang yang pro dan yang kedua sudut pandang yang kontra. Kita akan membahas 5 poin. Kita masuk saja pada poin pertamanya. Poin pertama, bagi mereka yang pro atau yang setuju dengan hal tersebut, mereka bisa beli saham bagus dengan harga yang lebih murah. Contohnya, misalkan seperti saham BRI yang dulunya di angka 6.000 turun ke angka 5.000 menjadi murah, turun lagi ke angka 4.000 menjadi lebih murah, dan turun lagi ke angka 3.500 berarti lebih murah. Dan kemudian turun lagi ke angka 3.360. Apakah masih bisa dikatakan murah? Ataukah memang harganya akan turun lebih dalam lagi? Bagi mereka yang setuju dengan kesempatan ini, mereka menganggapnya bisa membeli saham bagus dengan harga yang lebih murah. Tapi ada juga sebagian orang yang kontra dengan strategi tersebut, di mana harga murah belum tentu langsung naik. Bagaimana kalau tambah turun lagi? Contohnya seperti BRI, dari yang awalnya 6.000 turun ke 5.000, sudah murah. Dari 5.000 turun ke 4.000, dikatakan sudah sangat murah. Dari 4.000 turun ke 3.500, sudah dikatakan sangat murah. Ternyata masih turun lagi ke angka 3.360. Kita tidak tahu ke depannya, apakah itu merupakan harga bottomnya atau mungkin bisa turun lebih rendah lagi. Itulah merupakan salah satu sudut pandang dari mereka yang kontra dengan kesempatan di mana penurunan harga saham besar-besaran yang terjadi di tahun 2025 ini. Kita masuk kepada poin kedua. Poin kedua, bagi mereka yang pro,
harga turun, dividen yield jadi lebih besar. Ini sudah sering saya bahas di mana contohnya seperti saham BMRI. Saat harga sahamnya berada pada angka 6.000, dividen yieldnya mungkin sekitar 6-7%. Tapi pada tahun 2025 ini saat harga sahamnya turun di bawah angka Rp5.000, misalkan di angka 4.600, maka dengan dividen per share sekitar 466, jumlah dividen yieldnya bisa dikatakan sekitar 10%. Kapan lagi kamu bisa memperoleh saham Bank Mandiri dengan angka dividen yield 10%? Karena pada kondisi normal, biasanya dividen yieldnya hanya sekitar 5% saja. Tapi bagi sebagian orang yang kontra dengan statement tersebut, mereka akan mengatakan seperti ini. Kalau capital loss lebih besar dari dividen yang diterima, tetap saja rugi kan? Maksudnya, meskipun harga 4.600 itu merupakan dividen yield 10% dari saham BMRI, tapi bagi mereka yang sudah membelinya di harga 6.000, kemudian harganya turun ke angka 4.600, maka floating loss mereka dari penurunan 6.000 ke 4.500 jauh lebih besar dibandingkan potensi memperoleh dividen yield 10% dari saham BMRI ini sendiri. Oke, kita masuk kepada statement ketiga. Bagi mereka yang setuju atau pro, tahun 2025 ini seakan-akan seperti kembali ke harga 3 tahun yang lalu. Katakanlah misalkan harga saham bank-bank besar atau harga saham perusahaan besar seperti misalkan saham BRI, Mandiri, BNI, Astra, Telkom, ITMG, PTBA, UNTR, dan lain sebagainya mengalami koreksi yang besar-besaran sehingga kembali lagi kepada harga saham pada beberapa tahun yang lalu. Itu merupakan suatu kesempatan di mana kita seperti kembali ke mesin waktu. Kita bisa membeli saham-saham tersebut yang kita sudah tahu di masa depan pernah mengalami kenaikan harga saham. Hanya saja pada tahun 2025 ini harganya kembali lagi ke harga masa lalu. Tapi bagi mereka yang kontra dengan statement tersebut, mereka juga mengatakan seperti ini. Banyak juga kok saham yang harganya malah kembali ke 10 tahun yang lalu. Maksudnya di sini adalah harga 3 tahun yang lalu itu belum merupakan harga terendahnya. Karena kedepannya mungkin bisa saja turun lebih dalam lagi. Bukan hanya kembali ke 3 tahun lalu, tapi bisa juga kembali ke harga saham 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, bahkan lebih lama lagi. Dan intinya tidak ada yang bisa menjamin dan tidak ada yang bisa mengetahui secara pasti apakah penurunan harga ini sudah merupakan bottomnya atau bisa turun lebih rendah lagi. Karena mengingat kondisi di tahun 2025 ini baik Indonesia maupun secara internasional masih cukup memiliki banyak sentimen negatifnya. Kita masuk kepada poin keempat. Bagi mereka yang setuju, kondisi tahun 2025 ini membuka peluang seperti tahun 2020. Seperti yang saya katakan tadi, pada tahun 2020 memang terjadi penurunan harga saham besar-besaran akibat adanya krisis dan pandemi yang terjadi pada waktu itu, di mana harga saham perusahaan-perusahaan bagus semuanya anjlok. Bukan hanya harga sahamnya, karena jika kamu lihat secara kinerja dari aspek laba, banyak perusahaan besar yang labanya turun signifikan. Sehingga kondisi di tahun 2025 ini seakan-akan membuka peluang seperti di tahun 2020. Tapi ada juga yang kontra dengan statement tersebut. Tahun 2020 dan 2025 ini beda case. Tahun 2020, negara-negara bersatu di mana melawan pandemi yang sudah terjadi. Tapi di tahun 2025 ini, jika kamu lihat, mulai ada perang dagang antara dua negara yang besar. Sehingga bisa dikatakan kondisinya berbeda dengan tahun 2020. Nah, untuk mereka yang kontra dengan statement tersebut, mungkin mereka memiliki kekhawatiran ataupun mereka masih ragu dengan kondisi ekonomi ke depannya seperti apa. Banyak ketidakpastian, banyak pro dan kontra, banyak polemik yang mungkin saja bisa terjadi. Sehingga memang kondisi di tahun 2020 dan 2025 ini merupakan kasus yang berbeda. Kita masuk kepada statement kelima. Statement kelima bagi mereka yang pro, perusahaan bagus, harga murah itu kesempatan. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan laba triliunan rupiah, puluhan triliun rupiah, membagi dividen dengan angka yang besar, memiliki dividen yang tinggi, harganya murah itu merupakan suatu kesempatan karena sangat jarang memperoleh kesempatan seperti ini untuk membeli perusahaan bagus dengan harga yang murah. Tapi ada juga mereka yang kontra dengan statement tersebut. Perusahaan bagus itu kan dari sisi laba di masa lalu. Contohnya, kita melihat misalkan BRI. BRI itu labanya sangat besar, tapi itu merupakan laba di tahun 2024. Kita tidak tahu di tahun 2025 ini hingga Desember 2025 bagaimana laba BRI. Artinya perusahaan bagus itu merupakan sudut pandang kita melihat dari laba di masa lalu. Di tahun 2025 ini buktinya banyak kinerja perusahaan yang semakin melambat. Tidak hanya saham-saham perbankan, tapi juga beberapa saham lainnya yang bisa dikategorikan sebagai saham big caps. Artinya kondisi di tahun 2024 atau di masa lalu tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan murah tidaknya harga saham di tahun 2025. Karena perbedaan tahun tersebut akan membuat perbedaan analisa, dan perbedaan analisa akan membuat perbedaan kesimpulan.
Nah, jika saya tanyakan kepada kamu pribadi, kamu berada pada kubu yang mana? Apakah kamu merupakan orang yang pro, di mana melihat kondisi di tahun 2025 ini merupakan sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, yang mana bisa beli saham bagus dengan harga lebih murah, harga turun, dividen yield jadi lebih besar, seakan-akan seperti kembali lagi ke harga 3 tahun yang lalu. Kondisi tahun 2025 ini membuka peluang seperti tahun 2020 dan bisa membeli perusahaan bagus dengan harga yang murah. Ataukah kamu berada pada kubu yang sebelah atau kubu yang kontra, di mana harga murah belum tentu langsung naik, bagaimana kalau tambah turun lagi? Kalau capital loss lebih besar dari dividen yang diterima, tetap saja mengalami kerugian. Banyak juga saham yang harganya murah, tapi ternyata kembali lagi ke harga 10 tahun yang lalu. Tahun 2020 dan 2025 ini beda case. Tahun 2020 negara-negara bersatu. Tahun 2025 mulai ada perang dagang, dan perusahaan bagus itu merupakan hasil analisa dari laba di masa lalu. Di tahun 2025 buktinya kinerjanya semakin melambat. Dengan kata lain, tidak bisa jadikan patokan kinerja di masa lalu untuk memproyeksikan kinerja di masa kini dan di masa depan. Kamu berada pada kubu yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang jelas ini hanya sebagai informasi saja dan menambah wawasan kamu untuk menyikapi bagaimana kondisi di tahun 2025 ini. Apakah kamu melihatnya sebagai kesempatan ataukah bahaya? Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.